Apa kabar teman tante semua? Tak terasa sudah masuk tahun 2024 ya. Semoga di tahun baru ini semua harapan teman tante bisa terwujud ya. Kali ini tante akan membahas serial Korea bergenre thriller misteri berjudul Dead Game yang keluar di akhir Desember 2023. Yang mana serial ini mengisahkan seorang pria yang harus mengalami kematian sebanyak 12 kali agar terhindar masuk neraka. Yuk kita saksikan saja alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dimulai saat pria bernama Choi Ye-jae yang berada di batas alam kematian menangis sambil berteriak pada malaikat maut apa yang telah dia lakukan dan kenapa dia harus masuk ke neraka. Si malaikat maut menodongkan pistol dan lalu menembak kepala Ye-jae. Tahu-tahu Ye-jae sudah melayang turun jatuh dari sebuah pesawat dengan lubang di kepala dan wajah yang berbeda. Kenapa bisa gitu ya teman tante? Yuk kita mundur dulu ke 7 tahun sebelumnya. Ye-jae adalah seorang pria muda biasa yang mempunyai pacar cantik bernama Jisoo. Saat itu, Ye-jae yang baru saja lulus kuliah dengan nilai terbaik berangkat memenuhi panggilan wawancara kerja di sebuah perusahaan terkenal Korea bernama Taekang. Tapi di perjalanan, dia melihat sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal. Kejadian itu cukup membuatnya syok, sehingga Ye-jae tidak bisa fokus saat melakukan wawancara kerjanya, yang tentu saja mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan Taekang. Sejak saat itu, hidup Ye-jae berubah drastis. Entah kenapa, dia tidak pernah berhasil diterima kerja di perusahaan manapun. Dan terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kerja serabutan sana-sini. Jadi kuli pengangkut barang, supir panggilan, dan lain-lain semua dikerjakannya. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa sudah 7 tahun. Ye-jae tetap tak kunjung diterima di perusahaan manapun. Sampai suatu hari, dia mendapat panggilan wawancara lagi di perusahaan Taekang. Semangat Ye-jae membara, apalagi direktur perusahaan memuji tekadnya. Ye-jae pun pulang menunggu hasil wawancaranya dengan hati senang. Mendadak, dia menerima kabar kalau uang investasinya dibawa kabur oleh temannya sendiri. Padahal uang itu adalah seluruh simpanan yang dia miliki. Ye-jae tentu saja syok berat. Ditambah lagi, dia melihat pacarnya Jisoo diantar pulang dan diberi bunga oleh seorang pria. Hatinya langsung remuk redam. Ye-jae yang sadar kalau Jisoo sudah terlalu lama menunggunya sukses berhak untuk bahagia dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa membiarkan Jisoo menjelaskan apapun saat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, begitu sampai di kontrakannya, semua barangnya sudah diletakkan di luar, basah kuyup oleh hujan karena dia sudah lama tak bayar uang sewa. Sebuah kabar buruk juga dia terima. Hasil wawancara kerjanya sudah keluar, dia ditolak. Kasian ya teman tante, nelangsa banget hidup si Ye-jae ini. Setelahnya, Ye-jae yang merasa sudah tak ada gunanya lagi untuk terus hidup, membuat surat wasiat dan melompat dari sebuah gedung hingga tewas. Tapi tiba-tiba, Ye-jae terbangun di sebuah pesawat pribadi dengan wajah yang berbeda. Ye-jae tentu saja bingung, ada apa ini? Tiba-tiba, dia melihat gadis cantik berbaju hitam yang tak lain adalah malaikat maut duduk di depannya sambil membaca surat wasiatnya. Si malaikat maut pun lalu membawa Ye-jae ke batas alam kematian, menunjukkan luapan sungai darah yang dipenuhi oleh arwah-arwah penasaran yang berteriak kesakitan. Dia bilang kalau dia membawa Ye-jae ke tempat itu karena Ye-jae telah berdosa dengan mengejeknya. Ye-jae mencari maut sebelum maut itu sendiri datang menjemputnya. Dan kemudian melempar Ye-jae ke sungai di mana ribuan arwah penasaran langsung mengerubunginya. Setelahnya, Ye-jae terbangun lagi di tubuh pria di pesawat tadi. Tapi di sana juga ada si malaikat maut yang menjelaskan bahwa dia akan menghukum Ye-jae dengan membuatnya mati sebanyak 12 kali di tubuh yang berbeda sehingga dia bisa merasakan betapa sakitnya kematian itu. Dan jika dia berhasil mengelakkan kematian di salah satu tubuh itu, maka dia boleh terus hidup dengan tubuh itu. Tak lama, si malaikat maut menghilang dan mendadak awan badai mengguncang pesawat. Ye-jae pun berpikir, wah ini saatnya, biarin aja lah dia mati dalam badai, kan dia memang ingin mati. Tapi mendadak dia ingat perkataan si malaikat yang bilang kalau dia akan mati di setiap tubuh tempat dia terbangun.
Wah, repot dong ya. Kalau gitu dia harus mencoba untuk bertahan hidup dan dengan cepat memakai pelampung darurat yang disediakan. Sampai-sampai pramugari pesawat pun heran ngelihatnya. Kok panik amat ya? Padahal kan pesawat cuma lagi ngelewatin awan badai biasa aja. Dan setelah selesai, JJ baru nyadar kalau kok semua yang ada di pesawat itu barang-barang mewah semua ya. Dari baju, sepatu, jam tangan, dompet, semuanya mewah. Mendadak, sebuah kristal biru bercahaya mendekat dan masuk ke dalam pikirannya. Seluruh kilas hidup pria yang aslinya bernama Park Jin-tae itu pun muncul di ingatannya. Park Jin-tae yang berumur 33 tahun adalah putra kedua CEO perusahaan tekang yang terkenal itu. Jin-tae punya seorang kakak pria yang sejak kecil selalu bersaing dengannya. Apalagi ayah mereka sepertinya ingin mewariskan tekang padanya, sehingga bisa saja kakaknya tak akan membiarkan hal itu. Setelahnya, YJ langsung senang karena berarti dia sekarang adalah CEO Taikang, perusahaan yang selama ini menjadi impiannya. Tapi, kesenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, satu mesin di pesawat itu meledak terbakar, membuat satu lubang besar di tubuh pesawat. YJ mencoba menolong si pramugari yang akan terlempar keluar, tapi tak berhasil. Dalam sekejap, seluruh pesawat itu ikut terbakar dan meledak berkeping-keping. Begitu bangun lagi, YJ kembali berada bersama si malaikat maut. Di tempat itu, dia melihat 11 butir peluru di meja dan juga sebuah jam yang baru saja menghitung mundur dari 12 ke 11. Jumlah peluru, juga jam itu, menunjukkan jumlah kematian tersisa yang masih harus YJ alami. Dan jika dia terus mati sampai pelurunya habis, maka dia akan masuk ke neraka. Si malaikat maut lalu menunjukkan sekilas seperti apa kondisi di neraka pada YJ. Yang setelah melihatnya tak mampu menyembunyikan kekagetan dan ketakutannya. Wah, gila ini pikirnya, dia nggak boleh sampai masuk ke neraka. Dia nggak akan mampu bertahan semenit pun di situ. Maka, mau tak mau, dia harus berhasil bertahan hidup di salah satu tubuh yang akan didapatnya nanti. Setelahnya, satu peluru pun ditembakkan lagi oleh si malaikat maut. Dan YJ terbangun dalam tubuh seorang pria yang sedang melayang terombang-ambing di udara. Ada apa ini pikirnya? Kenapa dia nggak pakai parasut? Gimana caranya biar selamat? Tak lama, 3 pria mendekat dan salah satunya membantu menahan tubuh YJ. Rupanya, YJ berada dalam tubuh pria bernama Song Jae-sop, seorang penggemar olahraga ekstrim yang telah banyak memecahkan rekor. Kali ini, dia ingin memecahkan rekor meloncat dari pesawat tanpa menggunakan parasut, yang disiarkan secara langsung oleh saluran televisi nasional Korea. Oh iya teman tante, setelah kristal biru masuk, YJ bukan hanya menerima ingatan tubuh yang dia masuki, tapi juga semua kemampuan yang dimiliki oleh tubuh itu. Karena itulah, YJ saat ini tiba-tiba merasa sangat percaya diri kalau dia akan mampu menyelesaikan tantangan itu. Dengan yakin, YJ melepaskan tubuh pria yang menahannya dan melesat turun ke bawah mencari titik landasan tempat dia akan mendarat. Sementara, semua orang yang menonton siaran langsungnya harap-harap cemas. Tak lama, YJ melihatnya. Dia melihat titik tempat dia akan mendarat. Dan, jeder, pecah deh itu kepala kayak semangka. Ya, namanya juga olahraga ekstrim ya teman tante. Kalau berhasil pada muji, kalau gagal ya nyawa taruhannya. YJ pun kembali lagi menemui si malaikat, yang kali ini bilang kalau dosa yang dilakukan YJ sangat besar dan dia harus mencari tahu sendiri apa dosanya. Jika gagal, maka dia pasti akan berakhir di neraka. Dan setelah bicara demikian, si malaikat menembakkan satu pelurunya lagi. Kali ini, YJ kelihatannya berada dalam tubuh anak sekolah SMA yang bernama Kwon Hyuk-soo dan melihat teman sekolahnya bernama Lee Jin-sang yang sedang tertawa ngakak melihat dirinya yang sebelumnya tewas tanpa parasut. Otomatis YJ jadi kesel dong, bisa-bisanya ini orang ngelihat orang tewas malah diketawain dan bersiap mau nabok kepalanya. Tapi mendadak kristal biru ingatan masuk ke pikirannya. Untung aja dia nggak jadi nabok, karena ternyata Hyuk-soo selama ini selalu diganggu sama Jin-sang.
Sehingga buat Hyoksu, sekolahnya sudah menjadi seperti neraka yang dipenuhi oleh para iblis. Suatu hari, Hyoksu bilang pada Jinsang jika dia terus mengganggunya, maka dia akan melompat dari atap. Tapi bukannya berhenti, Jinsang malah semakin parah mengganggunya, sehingga dia pun menuliskan surat wasiat. Nah, tepat di saat itu, Yeje masuk ke tubuhnya. Dan Jinsang langsung kembali memukulnya. Yeje tentu saja kesel dong ya, dasar ini bocah SMA, bisa-bisanya nabok dia. Dengan cepat, Yeje nabok si Jinsang dari belakang pakai kursi dan lanjut mukulin dia. Tapi mendadak, anak buah Jinsang yang bertubuh besar bernama Taeseok datang dan mukulin Yeje. Yeje-nya sih mau melawan, tapi apa daya, tubuh dan kekuatannya saat ini nggak sebanding. Sejak saat itu, Yeje terus memperhatikan Jinsang dan Taeseok. Dia menyadari kalau Taeseok kelihatannya diam-diam kesal sama Jinsang, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak berani melawan Jinsang. Padahal dari segi tenaga sudah pasti Taeseok lebih unggul. Akhirnya, suatu hari, Yeje berhasil mencari tahu bahwa Taeseok menuruti Jinsang karena Jinsang dapat backingan kelompok geng anak SMA yang terkenal kuat di wilayah itu. Dia juga berhasil membujuk dan meyakinkan Taeseok untuk melawan Jinsang karena dia punya sebuah rencana. Suatu siang, Yeje menuang mie di kepala Jinsang. Dan saat Jinsang menyuruh Taeseok memukulnya, Taeseok menolak dan malah menyuruh Jinsang pergi. Jinsang otomatis jadi kesal dan mengadu pada backingannya, yang tentunya langsung mendatangi Yeje. Tapi waktu ketemu, Yeje memasang tampang culun sepolos-polosnya di depan gerombolan backingan Jinsang. Otomatis mereka jadi kesel kan, kok bisa-bisanya Jinsang ngerahin mereka cuma buat ngadepin bocah culun kayak gitu. Berarti parah banget ini si Jinsang, sampai bocah culun gini aja nggak bisa dia hadepin. Dan sejak saat itu, Jinsang kehilangan backingannya. Gerombolan anak SMA itu nggak mau lagi ngebackingin Jinsang. Bukan hanya kehilangan backingan, dia juga kehilangan pengaruhnya di sekolah itu. Semua orang tak takut lagi padanya dan berbalik mengejek. Hal itu tentu saja membuat Jinsang terpuruk. Hidupnya berbalik 360 derajat menjadi seperti berada dalam neraka. Hingga suatu malam, dia tak mampu lagi menahan rasa keselnya dan membunuh Yeje yang dia anggap sebagai penyebab keterpurukannya. Dan sekali lagi, Yeje pun tewas mengenaskan. Kali ini, Yeje sangat kesal. Dia menuduh si malaikat maut membohonginya dengan memberikan harapan palsu bahwa jika dia bisa bertahan tidak mati, maka dia bisa terus hidup di tubuh yang didapatnya. Tapi selama ini, dia selalu dihadapkan pada kondisi yang tidak memungkinkannya untuk menghindari kematian. Mendengar itu, si malaikat maut langsung marah, melempar Yeje sambil berkata agar jangan sekali-kali lagi berani bersikap kurang ajar padanya. Dan satu peluru lagi pun ditembakkan. Kali ini, Yeje terbangun dalam kondisi terikat di sebuah mobil box yang sedang berjalan. Sepertinya dia sedang diculik dan disiksa oleh beberapa berandalan. Tak lama, satu pria yang sepertinya adalah pimpinan mereka bertanya di mana dia menyembunyikan wanita dan uangnya. Yeje tentu saja bingung karena kristal biru ingatan belum masuk ke pikirannya. Untung saja, tepat pada saat matanya akan dicungkil, kristal biru itu muncul. Ternyata, dia berada dalam tubuh pria bernama Lee Juhun, yang adalah seorang problem solver mafia. Di mana, Juhun ini sangat terkenal dalam dunia hitam. Semua masalah bisa diselesaikannya, termasuk membunuh. Hingga suatu waktu, seorang wanita penghibur yang disukainya meminta bantuan agar dikeluarkan dari dunia hitam. Juhun pun mencuri 10 miliar won uang milik bosnya untuk digunakan kabur bersama dengan si wanita dan menyimpannya dalam sebuah tempat yang aman. Sayangnya, saat dalam perjalanan untuk menjemput wanita itu, dia ditangkap para berandalan itu. Begitu menerima ingatannya kembali, Yeje langsung berhasil melepas ikatannya dan melawan para berandalan itu. Ternyata, tubuhnya saat ini punya kemampuan bertarung yang luar biasa. Dengan mudah, mereka semua dikalahkannya. Setelahnya, Yeje pun langsung pergi dari tempat itu dengan menggunakan sebuah motor. Tapi, para berandalan itu kelihatannya belum mau melepaskannya.
Sebuah pengumuman pun dibuat untuk antek-anteknya, bahwa siapapun yang bisa menangkap Juhun akan diberi imbalan 1 miliar won. Otomatis semuanya mengejar YJ, mulai dari polisi yang bekerja sama dengan para mafia sampai pembunuh bayaran internasional. Untungnya, YJ mampu menghindari kejaran mereka semua. Licin banget ya dia, teman tante. Setelahnya, YJ pun menuju ke sebuah jembatan pinggir sungai, tempatnya berjanji untuk menjemput si wanita. Yang langsung memeluknya begitu melihatnya. YJ tahu kalau si pemilik tubuh pasti betul-betul tulus mencintai wanita itu. Tapi sayangnya, si wanita tiba-tiba menembaknya dari belakang setelah YJ memberitahu di mana dia menyimpan 10 miliar wonnya. Wah, ternyata wanita itu hanya menipu Juhun, teman tante. Dia hanya menginginkan uangnya. Untungnya, YJ tidak memberitahu tempat penyimpanan uang itu yang sebenarnya. Jadi, harusnya uang itu akan masih aman. Dengan bersemangat, YJ meminta pada si malaikat maut untuk segera menembaknya. Karena dia ingin cepat-cepat mengambil uang itu. Dia udah ngebayangin bakal hidup enak dengan uang 10 miliar won itu, teman tante. Tapi ternyata dia malah masuk ke tubuh seorang narapidana bernama Cho Tae-sang yang dipenjara di tahanan remaja. Dia sudah dipenjara selama 2 tahun dan 4 hari lagi akan dibebaskan. Mendadak, sesuatu membuatnya kaget. Ternyata Jin Sang juga dipenjara di sel yang sama dengannya. Teman tante inget kan si Jin Sang anak SMA yang waktu itu ngebunuh dia saat ada di tubuh Kwon Hyuk-soo? Semua yang ada di sel itu kelihatannya takut sama Jin Sang karena dia dikenal sebagai psikopat yang sangat sadis. Sedangkan YJ yang ngelihat Jin Sang tentu saja nggak bisa nahan rasa keselnya dan langsung mukulin Jin Sang. Tapi penghuni sel yang lain segera misahin sambil bilang hati-hati loh, nanti dia bisa dibunuh sama si Jin Sang itu. Tak lama, kristal ingatan muncul. Rupanya si Tae-sang ini sebenarnya adalah atlet remaja MMA yang berprestasi. Hanya saja keluarganya terlilit banyak hutang. Karena itulah, waktu ada seseorang yang baru saja menabrak seorang gadis menawarinya uang banyak, dengan imbalan agar Tae-sang menggantikannya mengaku ke polisi bahwa gadis yang baru saja dia tabrak itu Tae-sanglah yang menabraknya, Tae-sang pun setuju. Apalagi pria itu berkata bahwa Tae-sang tak akan dihukum karena Tae-sang masih di bawah umur. Paling-paling dia hanya akan diberi hukuman percobaan. Sayangnya saat persidangan berlangsung, gadis yang ditabrak itu meninggal dalam perawatan rumah sakit. Sehingga kasusnya berubah menjadi pembunuhan dan Tae-sang pun diberi hukuman 2 tahun penjara. Dia juga ingat bahwa pada waktu Jin Sang pertama kali masuk ke sel itu, dia sudah langsung berlagak seperti psikopat. Sehingga membuat semua yang ada di situ takut. YJ pun langsung sadar kalau saat ini Jin Sang sedang berpura-pura. Dia sengaja memberikan kesan psikopat pada image-nya agar tidak ada yang berani mengganggunya di penjara itu. YJ lalu memukuli Jin Sang sambil berkata hebat juga ya, sudah bisa menipu semua orang di tempat itu. Jin Sang pun langsung minta maaf dan memohon agar YJ berhenti memukulnya. Tapi YJ bilang kalau dia tak akan memaafkannya karena telah membunuh Kwon Hyuk-soo. Jin Sang pun jadi bingung, dari mana dia tahu tentang Hyuk-soo? YJ tak menjawab dan langsung berkata pada semua di sel itu kalau Jin Sang hanyalah seorang begundal SMA yang berpura-pura jadi psikopat. Otomatis semua yang ada di tempat itu kesel dong karena selama ini sudah ditipu sama si Jin Sang. Sejak hari itu, nggak ada lagi yang takut sama Jin Sang. Jadi, Jin Sang pun harus kembali menjalani hari-hari yang sulit di dalam penjara itu. Hari-hari Tae-sang sendiri juga tidak mudah, karena orang yang digantikannya mengaku menabrak gadis waktu itu takut kalau Tae-sang suatu saat akan membocorkan rahasianya. Sehingga menyuap beberapa tahanan untuk menghabisi Tae-sang. Untungnya, kemampuan bertarung Tae-sang gak cetek teman tante. Dengan mudah, dia dapat menghentikan mereka semua yang mendadak menyerangnya. Keesokannya, sehari sebelum YJ dibebaskan, dia menghampiri Jin Sang, bilang kalau selama ini arwah Hyuk-soo terus mengikutinya. Awalnya, Jin Sang tentu saja gak percaya, tapi YJ memberitahu beberapa hal yang hanya dia dan Jin Sang yang tahu. Otomatis Jin Sang pun percaya dan ketakutan.
Inilah pembalasan Yeje, karena Jinsang telah membunuhnya saat ada di tubuh Hyoksu, agar Jinsang selalu hidup dalam penyesalan. Akhirnya, hari kebebasan Yeje pun tiba. Dia segera menuju ke lokasi tempat dia menyimpan uang 10 miliar itu yang untungnya masih aman tersimpan. Mendadak, Ibu Taesang menghubungi ponselnya, memintanya agar pulang ke rumah karena dia merindukannya. Yeje otomatis jadi teringat sama ibunya sendiri dan akhirnya memutuskan untuk pulang sebentar menemui Ibu Taesang sambil memberikannya sedikit uang. Tapi sebelumnya, Yeje menyimpan sisa uangnya di deposit box berjangka waktu 4 hari yang terletak di stasiun. Deposit box itu kan berjangka waktu 4 hari, jadi kalau lewat 4 hari nggak diambil lagi, maka isinya akan disita teman tante. Sayangnya, saat hampir sampai ke rumah Taesang, Yeje mendadak diserang oleh seorang pria yang tak lain adalah ayah dari gadis yang meninggal karena ditabrak waktu itu. Yeje pun mencoba menjelaskan bahwa bukan dia yang menabrak. Tapi ketika si pria itu akhirnya pergi, satu pria lagi yang tak lain adalah teman Yeje sewaktu di penjara datang dan mencoba membunuhnya. Rupanya dia telah disuap oleh orang yang sama yang menyuap para tahanan waktu itu untuk membunuhnya. Dan pada akhirnya, Yeje pun tak bisa mengelakkan kematian kali ini. Dia kembali mati dengan tubuh Taesang sebelum bisa memberikan sedikit uang itu pada ibunya Taesang. Si malaikat maut pun menyambutnya kembali dengan tersenyum simpul. Dia bilang kematian kali ini harusnya bisa memberikan pelajaran pada Yeje bahwa ada perasaan dan kesedihan hati keluarga yang harus dipikirkan saat seseorang meninggal. Yeje yang males mendengar ocehan si malaikat maut pun memintanya segera menembak agar dia bisa kembali untuk mengambil uangnya. Tak lama, Yeje pun masuk ke tubuh barunya. Tapi ada yang aneh. Kok dia nggak bisa bergerak ya dan nggak bisa bicara? Kenapa? Ternyata dia masuk ke tubuh bayi teman tante. Walah, ada-ada aja ya. Kalau udah masuk ke tubuh bayi kayak gini, mesti gimana sih Yeje? Apalagi ternyata ayah dan ibu si bayi abusive banget teman tante, alias belum pantas jadi orang tua. Hidup Yeje pun berakhir cepat dengan sebuah bantal. Dilanjutkan dengan sebuah peluru lagi yang membawanya masuk ke tubuh pria bernama Jang Geon-woo. Tanpa buang waktu, Yeje segera berangkat ke stasiun untuk mengambil depositnya. Karena jika dilihat dari tanggal di ponsel, waktunya hanya tersisa 15 menit lagi. Untungnya, dia sampai tepat waktu, disusul oleh kristal biru ingatan. Rupanya, tubuhnya saat ini adalah seorang model populer yang biasa digunakan oleh perusahaan Taekang untuk mempromosikan produk mereka. Keesokan paginya, teman Geon-woo datang meminta bantuannya untuk menjaga kafenya karena dia akan pergi seminggu ke luar negeri. Yeje pun tak bisa menolak karena si pemilik tubuh sudah berjanji sebelumnya. Seperti sudah ditakdirkan, di kafe itu Yeje kembali bertemu dengan Jisoo. Teman tante ingat kan Jisoo yang sudah dipacari Yeje selama 7 tahun? Begitu melihat Jisoo, Yeje kembali terpana. Semua kenangan bersamanya kembali menghangatkan dadanya. Yeje pun akhirnya berpura-pura mengajak Jisoo berkenalan sambil mengobrol kalau dia tahu Jisoo adalah seorang penulis novel dan dia punya bahan cerita bagus untuk dijadikan sebuah novel. Jisoo tentu saja tertarik, apalagi kisah yang diceritakan Yeje adalah kisah tentang dirinya sendiri yang terpaksa harus mengalami 12 kali kematian agar tidak masuk ke neraka. Hanya saja, Yeje mengatasnamakan kalau ceritanya itu fiktif belaka. Tanpa terasa, sudah beberapa minggu mereka terus bertemu dan mengobrol tentang novelnya. Sampai suatu hari, Yeje akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah Yeje-nya Jisoo. Semua yang dia ceritakan untuk kisah novelnya adalah kisah asli yang sedang dia alami saat ini. Tapi, seperti yang kita tahu kan teman tante, kita nggak boleh ngebocorin hal-hal semacam itu. Dan tepat pada saat Yeje selesai bicara, sebuah mobil merah menabrak mereka dengan kencang. Yang menabrak mereka ternyata adalah CEO Taekang yang di awal film membunuh kakaknya sendiri dengan meledakkan pesawat. Dia membunuh Geon-woo, tubuhnya Yeje saat ini, karena Geon-woo tidak sengaja melihat saat dia merencanakan pembunuhan terhadap kakaknya. Tragis ya teman tante, pada akhirnya Yeje kembali tewas bersamaan dengan Jisoo yang juga tewas mengenaskan.
Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Ditunggu ya teman tante, karena episode selanjutnya kabarnya baru akan tayang sekitar tanggal 5 Januari ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Sampai jumpa lagi di alur cerita tante berikutnya.